Tapi kalau urusan job gimana? Masih Gue masih manggung, masih gue terima. tetap ya gitu Masih, ya. Tapi memang berkurang kah atau Allah kurangkan itu dan Allah gantikan di tempat yang lain. Dan Allah tidak pernah mengurangkan rezekinya. Rezekinya sama. Misalnya emang jatah lo dapat 10 juta. Ya dapat 10 juta. Tapi caranya berbeda. Caranya beda. Yang tadinya lo dapat 10 juta di panggung, sekarang lo dapat 10 jutanya di sini, di tempat yang lain. Gitu. Salah satunya dari podcast Insight ini ya. Insya Allah. Jadi ingat loh, 10 juta loh. Jadi pengalaman waktu gue terakhir manggung nih, gue udah lama nggak manggung, terus tiba-tiba gue diundang ke suatu acara dan gue harus manggung di situ. Which is gue udah nggak mau manggung sebenarnya. Dan gue bukan bilang musik haram ya, gue tidak mengharamkan musik. Gue cuman karena lagi menikmati nikmatnya iman. Gue lagi nikmatin itu aja gitu. Sekali lagi kalau ada yang berbeda dihargain ya. Jadi kita bukan di sini bukan menyalahkan karena ada orang yang mungkin berpendapat bahwa musik haram ya silakan. Silakan. Gitu. Yang nggak berpendapat musik haram juga nggak apa-apa. Iya silakan. Dan gue tahu sekarang kenapa musik dibilang haram sama dia. Begitu manggung kemarin, pas manggung, iya lo, ibu-ibu lo ke depan. Nah, ibu-ibu sih sebenarnya udah nggak ada lagi yang anak-anak gadis sudah nggak ada. Ibu-ibunya tuh apa muda? Stanky lah. Ya anak satu, anak dua lah kali ya. Lucu dong. Lucu dong. Aduh, Allahu Akbar, pokoknya udah nahannya gitu. Terus saya begitu tahu dan mereka dan pernah di era gua gitu dan mereka tahu dan mereka akhirnya datang ke panggung. Begitu datang ke panggung gua masih santai gitu. Begitu saya nyanyi, terus ibu-ibu itu karena waktu itu di acara itu agak sedikit sepi, mereka mau selfie. Dan mereka bukan selfie-nya foto, video. Jadi selama gua nyanyi, dia ngadap ke sana, background-nya gua. Begini di depan tukang video. Lu tahu nggak gua stresnya kayak apa nyanyi di belakang? Dalam hati gua, astagfirullahaladzim. Joget. Dan gua bilang, ini kenapa musik haram? Ini nih kenapa musik haram nih begini nih kayaknya nih. Jadi akhirnya gue bisa di situ gue bisa ngerasain, oke, musik haram. Ya mungkin dia waktu itu dia ngalamin kayak gue nih kayak. Nah yang mungkin ada sebagian kan ada juga ya kayak teman-teman gue kayak Opik, Ustadz dari Sulaiman, ya kan. Mereka masih bermusik untuk menyampaikan dakwahnya. Ya mereka berdaya dakwah. Yang pakai semuanya pakai gamis, ya kan ibu-ibu berhijab, bahkan ada yang bernikah, slow. Di mana haramnya musik? Ya menurut mereka. Tapi coba waktu di posisi gua ini bener haram ini. Gua langsung, iya benar. Itu lo apain tuh ibu-ibu? Iya kagak, gue cuma nyanyi doang. Dia joget depan gua. Dan tadi itu dia maunya di videoin, dia mau selfie. Dan dia akhirnya sih gue jadi background. Jadi backgroundnya dia. Berarti kan dia membelakangin gua. Itu tahu. Udah gue gak usah terusin lagi. Itu saking pentingnya sosial media buat dia, tau gak? Nah itu dia. Kan gue yang stres di atas. Gak nonton langsung tapi cuman begini. Saking pentingnya. Allahu Akbar. Cuman gue bilang ya udah gak bisa gitu. Nah tapi di situ yang bisa gue rasain, dulu gue santai sama hal-hal gitu. Dulu gue cuek banget sama soal kayak gitu. Dan sekarang begitu hal itu kayak automatically langsung gue oke. Oh ya ini ternyata ini. Nah itu perjalanan setelah ini. Padahal nggak lama kok gue belajar itu 2018, sekarang 2020 kita itu ya 2-3 sekarang jalanan 2,5 tahun jalan 3 tahun. Nah selama proses belajar itu di proses islah itu yang lu rasain nih Bang, itu apa sih dalam perubahan itu yang paling susah untuk lu rubah itu apa sih? Dimana gua ngerasain bahwa apa yang dikatakan Allah, apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, apa yang Allah janjikan adalah pasti. Dan itu yang gua ngerasain, janji pastinya Allah. Kayak sulit untuk lu membuktikannya atau gimana? Enggak.
Satu hal yang paling bisa dan semua orang bisa melakukan di sini. Bahkan sahabat-sahabat yang di rumah yang nonton acara ini itu bisa praktekin. Oke. Bahwa Allah bilang, siapapun yang membicarakan tentang kebesaran-kebesaranku, yang membicarakan tentang aku, maka akan kutaruhkan sakinah dalam hatinya. Ketenangan dalam hatinya. Cobain aja bicara tentang Allah. Bahkan kita sebut nama Allah dengan setulus hati kita jadi tenang. Tidak perlu menjadi orang kaya, tidak perlu jadi konglomerat, tidak perlu jadi penguasa untuk bikin diri jadi tenang. Bahkan coba ditanya sama orang kaya yang ada, tenangkah di hatinya tenang? Mungkin Belum tentu. Bahagiakan dia? Mungkin belum tentu. Mungkin kekayaan yang dia cari itu bukan buat dia bikin dia bahagia, tapi bikin orang lain, bikin pembantunya bahagia. Buset, dari kampung, Bot. Iya, makanya. Tak, ada Bentley, dia foto. Tak. Ada Mercy, dia foto. Ada Harley. Wah, naik-naik Harley. Dia nggak tahu tuannya beli. Iya. Makanya dalam rumah tangga juga kalau ada orang yang menikah gitu kan, didoainnya sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah kan kita dikasih ketenangan. Supaya keluarga tenang. Keluarganya tenang gitu kan. Penuh kasih sayang, penuh rahmat Allah. Itu. Tapi kan orang kalau hijrah ataupun islah gitu, itu kan bukan proses yang gampang. Justru ujian itu datang tuh biasanya. Oh, bener. Untuk menggoyahkan iman gitu kan. Kalau yang tadi setan dia datang yang keroco-keroco, sekarang jenderal-jenderal yang datang. Sekarang jenderal-jenderal yang datang. Udah nggak ada lagi kayak bisikin. Udah nggak usah sholat, kan? Udah nggak usah dikasih duitnya, udah nggak usah sedekah maksudnya. Udah nggak usah ke masjid, sholat di rumah aja. Udah nggak gitu. Goda ini udah nggak gitu. Godanya tingkatannya lebih tinggi lagi. Udah lebih tinggi lagi. Justru dia menggodakan dengan amalan. Dengan amalan. Begitu yang paling gampang, makanya kalau sholat Jumat nggak usah bawa handphone dah. Jangan bawa handphone. Handphone tinggalin aja. Ini pengalaman nih ya. Sholat Jumat. Khutbah naik. Perintah kalau khotib sudah naik mimbar apa? Kita dengarkan. Tangan, buka handphone. Walaupun di situ yang kebuka misalnya nggak ada yang aneh-aneh. Misalnya kadang-kadang ada aplikasi tentang muslim kan, suka ada notifnya. Iseng kita buka, itu udah salah. Itu udah salah. Oke. Terus habisnya atau khatib udah naik nih, kita baca Quran. Baca Quran salah nggak? Nggak salah. Tapi salah karena khatibnya lagi naik mimbar. Karena timingnya, perintahnya mendengarkan, bukan membaca. Iya. Itu salah. Nah itu udah begitu-begitu. Oke. Terus misalnya kamar mandi, kita kamar mandi. Jangan ngomong-ngomong, mau selawat, jangan di kamar mandi. Nanti tiba-tiba setan dibisikin selawat, men. Jadi tingkatannya itu udah bukan yang kopra. Kalau yang krecek-krecek, dia nggak akan ngingetin masalah selawat. Dia dengar nama Allah aja dia kabur. Tapi kalau yang jenderal-jenderal Jenderal bos, yang turunnya bos. Turun, kebal ya kan. Datang ngeluh gitu Dia kan. tahu amalan. Iya. Dia tahu syariat, fikih watam udah. Karena udah selesai. Begitu kita masuk sana, nah digoda itu cuma dipelencengin sama dia. Dibikin kita salah. Nah itu udah. Jadi makanya kalau salat Jumat jangan bawa handphone. Jangan bawa handphone. Gue tuh menerapkan itu. Gue sholat Jumat, gue gak bawa handphone. Pulangnya gue dapat handphone. Nah, amin. Bawa duit. Nah, teman-teman Insight, jangan kemana-mana, jangan di skip juga. Karena sebentar lagi kita akan kasih info-info yang menarik seputar Ramadan. Oke?